Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuran Cahaya dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan membuat tabel menggunakan Microsoft Excel. Nah, di tabel itu kita akan menggunakan yaitu rumus statistik sederhana. Jadi, setelah kita membuka aplikasi Excel, tampilan pertamanya akan seperti ini. Kemudian kita klik blank workbook. Kemudian kita akan di sini saya akan membuat 3 tabel, jadi setnya juga kita membuat sebanyak 3, 2 dan 3. Nah, di sini tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama. Nah, untuk membuat tabel sendiri itu langkah-langkahnya yang pertama kita klik format, lalu column width, oke, kemudian row. Nah, sebelumnya untuk kolom itu fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil kolomnya, sedangkan row height itu untuk memperbesar atau memperkecil barisnya. Jadi kita row, kemudian ini kita ganti ke 20. Oke. Nah, jadi tabel yang pertama ya. Kemudian kita tulis nilai. Misalnya nilai yang pertama itu 90, kemudian 56, 77, 88, kemudian 86, 54, kemudian 93, kemudian 50, dan 79. Oke, jadi oh iya, untuk tabel pertama ini kita menggunakan rumus mencari max dan rumus mencari min. Nah, kalau untuk max sendiri itu untuk mencari nilai tertingginya, sedangkan untuk min sendiri itu untuk mencari nilai minimal atau nilai terendahnya. Jadi, yang pertama ini kita match, lalu ini juga kita merge, ya, merge. Nah, kemudian di sini kita ketik nilai tertinggi, tinggi. Sini nilai udah. Nah, nilai tertinggi ini kan nilai maksimalnya, sedangkan nilai terendah itu nilai minimalnya. Ya, jadi rumusnya untuk nilai tertinggi itu sama dengan kalau max, ya. Kalau tertinggi itu max, sedangkan terendah itu min. Kemudian dalam kurung kita blok semuanya. Nah, kemudian tutup kurung enter. Nah, jadi inilah nilai tertingginya, yaitu sebesar 93. Sedangkan untuk rumus nilai terendahnya sama dengan kemudian min, ya, terendah atau minimal. Kemudian dalam kurung, kemudian blok lagi, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi inilah nilai terendahnya, yaitu sebesar 50. Oke, mungkin itu untuk tabel pertamanya, tapi sebelumnya kita kasih rapi dulu. Nah, oke, mungkin itu untuk tabel pertama. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu set 2-nya ya. Jadi langkah-langkahnya masih sama, yaitu kita klik format, column, klik OK, kemudian format lagi, klik row, kemudian ini kita ubah ke angka 20. Kemudian sini kita ketik nomor, ya, nomor sendiri di sini kita perkecil. Nah, kemudian di sini nama ya. Oke. Sampai di F. Jadi di sini nama,
Nah, di sini itu untuk mingguan tabungannya. Nah, ya, sebelumnya di tabel kedua ini kita membuat tabel tabungan mahasiswa, ya, untuk mencari jumlah tabungan mahasiswa. Jadi, di sini itu untuk tanggal pertama, tanggal kedua, dan tanggal ketiga. Di sini itu kita taruh jumlah keseluruhannya. Oke. Jadi di sini tuh misalnya minggu pertama itu tanggalnya itu ya, tanggal misalnya tanggal 2 baru bulan 1 tahunnya 2000 misalnya ya. Dia di sini tanggal 3 1 19 dengan tanggal 4 1 2019. Lalu di sini jumlahnya. Jumlah. Oke. Di sini kita taruh sebanyak 5 nama. 1, 2, 3, dan 5. Oke, nama pertama misalnya Ahmad. Ahmad. Nama kedua misalnya Budi. Nama ketiganya misalnya Citra. Keempat. Dan nama kelima misalnya. Oke. Kemudian misalnya Ahmad menabung di hari pertama itu sebesar 40.000. Oke. Kemudian Budi menabung sebesar 45.000. 30, 35. 30, 75. Nah, kemudian Ahmad menabung di hari keduanya misalnya sebesar 70.000. 85, 65, 45, 55. Oke, kemudian di tanggal atau di hari ketiganya, misalnya tabungannya itu sebesar 35.000. Sini misalnya 65.000. Kemudian ini 40.000. Lalu 75.000. Kemudian 45.000. Oke. Nah, jadi kan kalau untuk mencari jumlah keseluruhan di per nama itu maksudnya di satu nama itu salah satunya ya misalnya ini Ahmad, Budi, Citra, Junaidi kita hanya mencari jumlah keseluruhannya untuk satu nama. Itu dia biasa menggunakan rumus sama dengan lalu sum ya. Kemudian dalam kurung lalu ini kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, itulah jumlah keseluruhan selama tabungan Ahmad selama 3 hari sebesar 145.000. Sedangkan ini masih sama ya untuk jumlah apa rumus untuk mencari jumlah di per nama itu ya. Kemudian sum sum dalam kurung tutup kurung enter. Untuk mempersingkat waktunya kita ini. Nah, setelah jumlah keseluruhannya ya. Kemudian ini kita blok, kita ubah
ke angka, kita ubah dia ke biar jadi rupiah ya. Kita klik format ke lalu number, lalu oke, klik oke. Nah, jadi deh 45.000 Rp 40.000 ke 45.000 ya seterusnya. Kemudian kita kasih ke tengah. Oke, tengah. Kemudian oke, nah inilah dia untuk rumus sum ya, atau mencari jumlahnya itu tabungannya Ahmad itu per hari berapa gitu ya. Selama 3 hari berturut-turut itu jumlahnya berapa. Sedangkan untuk mencari jumlah keseluruhan misalnya tuh pertanyaannya berapa jumlah keseluruhan laki-laki, jumlah tabungan keseluruhannya laki-laki. Itu misalnya itu pertanyaannya, dan jawabannya itu untuk mencari jawabannya sendiri itu kita menggunakan rumus sum if. Ya, perbedaannya ya sum if dan sum. Kalau sum itu untuk mencari jumlah keseluruhan hanya untuk satu nama, sedangkan untuk sum if yaitu mencari jumlah keseluruhan dari misalnya dari 3 nama itu, ya. Itu perbedaan untuk sum dan sum if. Oke, jadi sebelumnya ini kan untuk tabel kedua kita ya. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, jadi kita buat saja di sini ya, langsung satu kali karena tidak hanya untuk ada tambahan sedikit saja. Sedangkan untuk tabel kedua ini sudah seperti ini ya, untuk mencari jumlah menggunakan rumus sum. Kemudian kita menggunakan rumus sum if. Rumus sum if. Oke. Jadi yang pertama kita klik kolom C, lalu klik kanan, lalu klik insert. Oke, kemudian di sini kita taruh untuk lambangnya. Maksudnya tuh lambangnya perempuan itu P, lambangnya laki-laki L, seperti itu ya. Jadi L, P. Kemudian kita perkecil dulu ya tabelnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini laki-laki. Kemudian laki-laki lagi, perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah, jadi sini hanya 1 perempuan dan 4 laki-lakinya. Oke, kemudian pertanyaannya tadi kan mencari jumlah keseluruhan tabungan laki-laki. Jadi kita merge dulu ya untuk lalu kita klik. Jadi tadi kan pertanyaannya, jadi kita tulis jumlah keseluruhan tabungan laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kan saya sudah bilang kalau rumus untuk mencari jumlah keseluruhan tabungan laki-laki, ya, bukan untuk satu nama ya, tapi untuk semua nama laki-laki yang ada di tabel ini. Jadi di sini kan ada 4 nama, jadi kita mencari jumlah keseluruhannya berapa, jumlah tabungan keseluruhannya mereka berapa. Jadi rumusnya itu menggunakan rumus SUMIF ya, bukan rumus sum. Kalau rumus sum kan tadi hanya untuk satu nama saja, sedangkan SUMIF itu uh, uh, nama yang kita cari itu, maksudnya nama laki-lakinya. Misalnya laki-laki sini kan ada 4 ya, jadi kita cari itu keseluruhan laki-laki itu, berarti keseluruhan 4 orang laki-laki tersebut. Jadi rumusnya sama dengan ya SUMIF dalam kurung SUMIF ya. Ini kita blok nama laki-laki apa lambangnya, kemudian titik koma, kemudian sabar ada kesalahan, ini mungkin ininya ya. Sama dengan sumif dalam kurung
Hmm, ini. Kemudian koma lagi, lalu ini kita blok jumlahnya, lalu tutup kurung. Bentar. Nah, inilah jumlah keseluruhan tabungan laki-laki ya sebesar Rp655.000. Oke. Oke, mungkin itu untuk tabel kedua kita. Kita lanjut membuat tabel ketiga. Tapi sebelum itu kita uh, membuat tabelnya dulu ya. Coba deh kita membuat tabelnya. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke tabel berikutnya. Nah, di tabel ketiga ini kita akan membuat tabel untuk rumus SUMIFS. SUMIFS. SUMIF. Beda dengan SUMIF, beda SUMIF, beda SUMIFS. Kalau SUMIFS itu dia fungsinya tuh untuk melakukan penjumlahan dengan lebih atau dari satu kriteria. Maksudnya itu kayak misalnya ya, misalnya hard disk eksternal atau misalnya supply, power supply. Itu biasanya kan ada kondisinya tuh biasanya ada ori, no ori begitu. Maksudnya seperti itu. Oke. Jadi kita langsung lanjut saja ke tabelnya, pembuatan tabelnya. Pertama kita klik kolom. Oke. Lalu klik format lagi, row, ganti ke 20, lalu klik oke. Iya. Kemudian uh, sini kita blok dulu sampai di G ya, kita match. Judul tabelnya itu yaitu laporan penjualan barang PT Tobani Komputer. Jadi judulnya yaitu laporan penjualan barang PT Tobani Komputer. Lalu kita blok, lalu kita blank atau bold ya, untuk mempertebal ini judulnya. Mari kita oke. Jadi di sini kita perkecil dulu untuk kita taruh nomornya. Sini nomor, kemudian kita perbesar ya segini juga sampai di K. Harga
Ini total. Ini di sini tanggal waktu, tanggal waktu, nama barang. Kenapa salah? Oke, total. Jadi kita buat sebanyak 8 nama barang. Hmm, Sini 20 Maret 2019. Nah, ya. Oke, kemudian di sini nama barangnya hard disk eksternal. LCD. Kemudian kondisinya misalnya di sini ori, ori, ini misalnya ori, lalu di sini ini jumlahnya 7, 10, 4, 54, 4, dan 6. Kemudian harganya
Sini misalnya harganya 700.000. Ini 1.200.000 ter. Ini kemudian sini kita blok, lalu kita blok ke rupiah. Format cost nomor punya setengah. Ini ya, ini sudah tabelnya ya. Kemudian kita, nah ya, kemudian di sini kita dalam kita menggunakan rumus ya. Di sini eh, total penjualannya tulis, kita mencari total penjualannya itu sebesar berapa. Jadi sini kita tulis total penjualan. Sini solar supply. Terus ini 0 ori. Enter. Nah,
Oh, terus sama dengan ini ya. Ini kita akan total penjualan dari power supply nah, itu rumusnya sama dengan SUMIF ya. Tadi kan SUMIF. Kalau SUMIF tadi itu kan uh, mencari jumlah keseluruhan laki-laki ya. Kalau ini kan kalau sedangkan SUMIF itu dia sabar ya. Kalau SUMIF, kalau SUMIF kan untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu, misalnya di tabel itu kan ada perempuan dan laki-laki ya. Kita sedangkan pertanyaannya itu kan hanya mencari jumlah keseluruhan tabungan laki-laki. Jadi itu maksud dari SUMIF. Sedangkan SUMIF itu dia untuk melakukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Maksudnya itu uh, kan power supply uh, ori dan power supply no ori itu kan dia satu kriteria, cuma yang membedakannya itu dia ori dan tidak ori. Seperti itu. Ya, jadi rumusnya tuh sama dengan sumifs ya, lalu dalam kurung ini ya, pertama itu kita seperti itu, kemudian koma, lalu ini ya, oke, kemudian titik koma lagi, selanjutnya power supply, power supply, koma, ini nih, kemudian titik koma, no ori, no tutup kurung. Nah, inilah jumlah dari total penjualan power supply no ori. Terus selain sampai seterusnya, ya.
ini sama dengan hah, salah, salah. Sama dengan
Oke, intinya sudah ya. Oke, kemudian kita blok, lalu kita buat tabel. Oke, mungkin itu saja uh, tabel tutorial membuat tabel di Microsoft Excel menggunakan rumus-rumus antara lain itu rumus minimal, mencari minimal dan minimum, kemudian rumus sum, kemudian rumus sumif dan rumus sumifs. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.